Halo guys, jumpa lagi di channel aku. Oh iya, bagi yang baru aja gabung, salam kenal ya. Nama aku Nuni Deawini. Oh iya, langsung saja. Kali ini aku akan merangkum alur cerita film Turbo yang dirilis pada tahun 2013, disutradarai oleh David Soren dan Ryan Reynolds. Menjadi pengisi suara karakter utama film Turbo yaitu Theo Villiel. Turbo ini bercerita tentang seekor siput kebun bernama Theo yang bermimpi menjadi siput tercepat di muka bumi. Hal itu memang mustahil. Tapi suatu hari Theo mengalami kecelakaan dan tersedot ke dalam mesin mobil drag, membuat DNA-nya tercampur dengan cairan NOx atau nitro oxide dan membuat Theo memiliki kekuatan super, yaitu melaju dengan cepat layaknya sebuah mobil balap, dan sekarang ia berniat untuk mengikuti perlombaan mobil balap dunia Formula One. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita nonton ceritanya bareng-bareng ya. Di sebuah pinggiran kota, San Fernando Valley di Los Angeles, ada sebuah rumah yang mempunyai kebun tomat serta kumpulan siput di dalamnya. Dan terdapat salah satu siput bernama Theo. Ia mempunyai cita-cita untuk menjadi yang tercepat. Tentu saja itu mustahil bagi seekor siput. Setiap malam, Theo menonton pertandingan idolanya yang merupakan seorang juara Indy 500. Bahkan, Theo juga berlatih seolah-olah sedang melakukan perlombaan balap mobil. Hal tersebut menjadikan Theo diremehkan oleh saudaranya sendiri yaitu Chit dan yang lainnya di saat Theo dan siput lainnya bekerja memanen tomat. Untuk kebutuhan hidup mereka, Theo bermain seolah-olah menjadi pembalap, yang mengakibatkan tomat yang ia bawa rusak. Chit sebagai saudaranya mengingatkan Theo agar berhenti untuk memimpikan hal yang mustahil ia capai. Namun Theo tak memperdulikannya dan meyakini kalau menjadi pembalap adalah bagian dari dirinya. Saat malam tiba, Theo tidak melupakan ritual sebelum tidurnya, yaitu menonton acara idolanya sambil minum Adrenalade yang menjadi sponsor Guy Gardner. Namun karena Theo kegirangan, minuman yang diminum Theo tumpah dan mengenai kabel TV, menjadikan TV-nya mati. Di tengah-tengah, Guy Gardner memberikan kata-kata mutiaranya. Ia pun mengotak-ngatik TV-nya dengan konyol. Dia mendorong TV tersebut yang mengakibatkan TV-nya jatuh dan rusak. Keesokan harinya, Chit yang meremehkan mimpi adiknya untuk menjadi pembalap terus memberikan arahan agar Theo menjalani kehidupan seperti siput yang lain. Saat sedang ngobrol, sebuah tomat yang merah jatuh dan menggelinding ke arah depan rumah. Para siput pun berusaha untuk mengambilnya. Namun saat itu juga petugas potong rumput datang untuk memotong rumput di halaman rumah tersebut. Karena takut dilindas, para siput pun mundur dan tak jadi untuk mengambil tomat. Tapi berbeda dengan Theo yang memiliki jiwa pembalap, malah berimajinasi kalau tomat tersebut adalah garis finishnya. Dengan perhitungan agar tak terlindas mesin, Theo pun mulai berusaha menuju tomat. Sedangkan mesin pemotong rumput sudah ada di depan Theo. Melihat saudaranya dalam bahaya, Chit dan siput lainnya mengarahkan selang dengan air yang mengalir deras dan membuat Theo terlempar jauh dari mesin. Kesal dan khawatir dengan Theo, Chit meminta Theo untuk berhenti berhalu menjadi pembalap guys. Karena sedih dan juga malu dengan kejadian tersebut, Theo pun memutuskan pergi sejenak untuk berpikir.
Sesampainya di atas jalan raya, saat itu juga Theo melihat cahaya di langit yang ia kira bintang jatuh, namun cahaya tersebut berasal dari pesawat yang akan mendarat. Theo yang lengah karena pandangannya tertuju pada pesawat lewat, sementara ada truk yang melaju dengan cepat. Ia pun menggelinding dan berakhir jatuh di atas mobil pembalap liar. Dan pada saat pembalap liar itu melaju dengan kencang, Theo kegirangan sambil nangkring di atas mobil. Namun tiba-tiba Theo tersedot ke dalam mesin mobil, tepatnya Theo masuk ke dalam supercharger dan terkena cairan nitrooksida. Kemudian cairan itu masuk ke tubuh Theo dan menyatu dengan DNA-nya. Ia berhasil keluar lewat lubang knalpot. Saat terbangun, ia melihat sekumpulan gagak terbang di atasnya. Ia pun mencoba bersembunyi di dalam box bekas makanan, lalu memutuskan untuk kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Theo memastikan dirinya baik-baik saja dan tak ada kerusakan pada cangkangnya. Namun tiba-tiba kedua mata Theo mengeluarkan cahaya seperti lampu dan bagian belakangnya berbunyi. Ketika Theo menabrak sesuatu, bahkan saat Theo akan bekerja, ia mengeluarkan suara aneh seperti radio. Menyadari ada yang aneh dalam tubuhnya, Theo lalu pergi menjauh dari siput lainnya. Di waktu yang sama, bocil yang suka merusak cangkang-cangkang pada siput pun keluar menggunakan sepeda roda tiganya. Ketika bocil itu mau nabrak Theo dengan sepedanya, Theo berlari dengan kecepatan tidak terduga. Theo terheran-heran dengan kemampuannya yang bisa berlari dengan cepat. Melihat siput yang bisa bergerak dengan cepat membuat bocil itu lebih penasaran lagi dan mulai mengejar Theo. Saat Theo akan ditangkap, Theo berhasil mengambil alih menjalankan sepeda itu dengan kekuatannya. Tapi karena Theo belum terlalu sempurna mengendalikan kekuatannya, ia malah hampir mencelakai bocil tersebut dan tanpa disadari melempar sepedanya ke kebun tomat, di mana para siput sedang bekerja hingga merusak tanaman tomat. Mengetahui tentang kerusakan yang Theo lakukan, ia pun dikeluarkan dari kru kebun tomat bersama saudaranya Chit yang terus mencoba membela Theo. Kelakuan Theo membuat Chit kesal karena selama hidupnya dia selalu membela dan mempercayai Theo. Namun yang didapat malah merusak hidup Chit. Saat sedang cekcok dengan Theo, ada seekor gagak yang mengawasinya dan dengan cepat menculik Chit. Lalu dengan kekuatannya, Theo lari mengejar gagak tersebut. Kemudian bertemu gagak yang lain. Mereka menjatuhkan Chit di atas kap mobil. Saat gagak itu bersiap untuk menyerang Chit, Theo langsung melaju dan masuk ke mulut gagak dengan menggunakan kekuatannya. Theo berusaha keluar dari mulut gagak hingga membuat gagak tersendak-sendak dan mengeluarkannya. Mengetahui siput yang di bawahnya bukan siput biasa, Come on, get up. Chit yang sadar dari pingsannya mengira dia dan Theo sudah mati dimakan oleh gagak. Theo berusaha menyadarkan kakaknya yang masih syok, dan saat itu juga ada seorang supir truk Texas bernama Tito. Hola. Brinca, loco, dale, brinca. Chit dan Theo membawa mereka ke Starlight Plaza, sebuah mall strike down yang sekarang sepi pengunjung. Mereka mengira sedang dalam bahaya, tapi ternyata mereka hanya disuruh melakukan perlombaan dengan 5 bekicot lainnya. Yang cangkangnya sudah didesain sekeren mungkin. Dengan semangatnya, para bekicot mulai berlari sekencang mungkin, kecuali si Chit yang berpikir kalau itu hanyalah hal yang bodoh. Namun Theo malah senang dan mulai menunjukkan kekuatannya seperti mobil sungguhan dan melaju sangat kencang.
hingga merusak jalan yang digunakan untuk lomba balapan. Chit yang mulai menyadari kalau ada yang tak beres dengan adiknya mulai mengajak berbicara dan berjanji akan mengubah Theo seperti yang dulu lagi. Namun karena Theo menyukai dirinya yang sekarang, ia menolak menjadi Theo yang dulu. I know. What crazy land you escaped from? Tito yang mengetahui kemampuan Turbo beda dari siput lainnya menjadikan Theo dan Chit sebagai siput peliharaannya. Kakak Tito bernama Angelo. Angelo kesal pada Tito. Bukannya bekerja membantunya, malah mainan siput untuk memenangkan kakaknya. Tito mempunyai ide untuk meramaikan Starlight Plaza dengan membuat pertunjukan perlombaan siput. Hal itu malah membuat Angelo mengira bahwa Tito sudah mulai halu. Then first thing in the morning, tacos. Karena penasaran dengan kekuatan Turbo, para siput Starlight datang menghampiri Turbo. Mereka adalah kru siput balap yang terdiri dari WIB, Slap, Skid, Mark, Boone, Smurf, dan Witch Shadow 5. Mereka menawarkan Turbo untuk bergabung dengan kru mereka. Namun karena Turbo merasa dirinya paling hebat, ia meremehkan mereka, membuat Pip Slide marah dan menantang Turbo untuk balapan menuju papan reklame Starlight. Turbo pun menerimanya. Di garis start, mereka bersiap mengambil langkah dengan berdiri di atas papan. Saat hitungan mulai, Witch Shadow melompat ke atas papan, membuat teman-temannya terlempar ke arah kabel, kecuali Turbo. Mengetahui hal tersebut, Turbo langsung berlari sekuat tenaga dan naik ke atas serta berhasil mengungguli mereka. Namun Turbo berhenti karena kabelnya bercabang. Kini Pip Slap dan kelompoknya yang hebat dan sampai duluan. Turbo mengakui bahwa mereka bukan siput biasa. Okay. Keesokan harinya, Tito mulai mengerjakan strategi yang sudah ia rencanakan dengan membuat papan iklan yang bertuliskan bekicot cepat dengan tujuan untuk menarik para pelanggan. Namun karena memang Starlight Plaza itu sudah sepi pengunjung, maka tidak ada satupun orang yang mampir ke kedai mereka. Bahkan orang-orang yang punya toko di Starlight Plaza menganggap usaha Tito itu sia-sia. My ears are burned. Tito tetap berusaha untuk menjadikan Starlight ramai dengan ide-ide anehnya itu, yang sedang berusaha mendiskusikan buah beach park. Tiba-tiba truk besar datang dengan poster menggambarkan Guy Gagne, sang juara balap mobil turbo, mencoba menunjukkan dengan berlari cepat memutari tulisan di poster tersebut yang bertuliskan Indianapolis 500. I wanna enter him in the Indy 500. Memahami apa yang dimaksud itu langsung membicarakannya dengan Angelo agar berusaha mendapatkan uang pendaftaran Indy 500. Tentu saja angin laut tak setuju dengan ide gila Tito yang memang bukan satu-satunya ide yang pernah ditolak. Bukan begitu juga dengan Chit. Ia tak mengizinkan Turbo untuk mengikuti Indy 500 karena itu hal yang sangat mustahil bagi siput bertanding dengan mobil. Keesokan harinya, Theo mengumpulkan para penghuni Starlight Plaza dan menjelaskan niatnya untuk mendaftarkan Turbo ke balapan Indy 500. Tapi karena tak ada uang untuk pendaftaran itu, meminta para penghuni Starlight Plaza untuk mensponsori Turbo. Dengan mendengar hal tersebut, para penghuni Starlight Plaza kurang setuju. Namun Winslap dan kru siput lainnya berniat untuk membantu Tito. Dengan strategi para siput, mereka mulai melancarkan aksinya dengan mencegat Bistur. Setelah Bistur berhasil memasuki area plaza, Turbo langsung bergerak cepat memutari tulisan papan iklan yang Tito buat. Para penumpang pun kagum dan akhirnya mereka memutuskan untuk turun dan mampir ke toko yang ada di Plaza Starlight. Hey everybody, back on the bus. Coming in. I do wedding. I gotta hand it to you. Angelo pun merasa puas dengan strategi itu.
Kali ini karena kedainya menjadi ramai, namun hal itu tetap tidak menjadikan Angelo setuju Turbo ikutin balapan Indy 500. Karena kegigihan Tito, para penghuni plaza setuju untuk mensponsori Turbo dan meminta agar tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Pada hari itu juga mereka pun berangkat menuju Indianapolis. Tito juga membawa uang simpanan dari kedainya yang akan Angelo gunakan. Dalam perjalanan menuju Indianapolis yang cukup jauh, mereka mendesain cangkang turbo dengan dibantu para siput dan penghuni plaza. Sesampainya di Indianapolis, mereka langsung masuk dan mulai kagum dengan tempat yang akan dijadikan perlombaan. Saat melihat para pembalap yang sedang melakukan uji pertama, mereka terpukau dengan kecepatannya yang membuat mereka mulai ragu-ragu. Tito pun mencoba untuk mendaftarkan Turbo, namun Tito malah diusir karena pembalapnya adalah siput. Ingat kemudian Turbo melihat Guy Gagne yang sedang diwawancarai. Ia langsung membawa Tito ke hadapan Guy Gagne. Turbo juga meminta Tito untuk melakukan penyambutan di depan para wartawan dengan mengatakan bahwa juara Indy 500 selanjutnya adalah siput. Melihat itu yang ngoceh di depan wartawan, para petugas berusaha membawa Tito keluar. Namun Weblas dan kelompoknya mulai membantu membuat keributan. Disinilah Turbo langsung menunjukkan kekuatan supernya dengan ditonton banyak orang, serta membuat mereka kagum. Dan saat Turbo melihat hasil kecepatannya dalam satu putaran, Turbo berhasil mencapai 226 km per jam dan itu melebihi syarat pendaftaran Indy 500. Seorang bocil yang mau videonya mengupload ke sosial media. I've heard That snail is Akhirnya CEO melakukan konferensi dihadiri banyak wartawan. Bahkan Guy Gagne juga datang. Kemudian CEO memberikan pertanyaan kalau siput tidak boleh ikut pertandingan. Namun Tito tetap ngotot dan meminta memberikan Turbo untuk mengikuti pertandingan. Dibantu Guy Gagne dan para wartawan, akhirnya CEO memperbolehkan Turbo ikut pertandingan. let him In the Indianapolis 500. has the world lost. Malam harinya, Turbo jalan-jalan sejenak dan melihat bagasi mobil F1 Guy Gagne akan ditutup. Turbo langsung masuk ke bagasi. Karena penasaran, ia terkesan melihat Formula One milik Guy Gagne. Tiba-tiba Guy Gagne muncul berbincang-bincang dengan Turbo. Sehingga di akhir pembicaraan Guy Gagne ternyata bukan orang baik. Ia bakal menyingkirkan siapapun yang akan mengunggulinya. Gordon Snail, why you still can? This 500 televised and Pada keesokan harinya, pertandingan akan dimulai. Chit malah tak ikut menonton karena takut melihat Theo kecelakaan. Chit malah dipungut oleh bocil dan menaruhnya di ruang penonton VIP. Best seat in the house. Stay here. I'll be right back. Indianapolis 500. Gentlemen and Pertandingan pun dimulai. Turbo dan pesaingnya mulai melaju. Awalnya Turbo takut terlindas, membuat mentalnya turun. Ia diselip banyak sekali mobil hingga Turbo berada di barisan paling belakang. Saat putaran 100, kru Turbo sudah menunggu di pit stop, namun mereka kebingungan siputnya mau diapain.
Tapi Whiplash dan lainnya datang memberi semangat kepada Turbo. Turbo meyakinkan diri dan mulai kembali melaju. Akhirnya ia menyadari bahwa dirinya bisa melewati para mobil lewat celah-celah bawah mobil. Turbo berhasil menyelip banyak sekali mobil hingga di urutan nomor 2 Guy Gardner mulai panik. Ia sengaja menyerempet Turbo hingga memasuki serpihan karet ban. Akhirnya Turbo kena dan jatuh membuat cangkang Turbo rusak, guys. Di pit stop, Tito meminta Turbo untuk menyudahinya karena ia sudah lumayan bagus di perlombaan ini. Namun Turbo tiba-tiba berimajinasi kalau mobil balap lainnya adalah tomat. Turbo langsung niat dan mengejarnya. Ini sungguh di luar dugaan. Turbo lebih cepat dari biasanya. Kini tubuhnya kembali pulih. Ketika akan menyelip Guy Gardner gak terima. Nekat lewat dari lupasana ban karet membuat mobilnya terbalik serta menabrak. Tubuh dan mobil lainnya, perlombaan pun berhenti. Kekuatan Turbo juga menghilang karena cangkangnya sudah pecah. Chit yang khawatir dengan keadaan Turbo mencoba kabur dari dalam gelas dan memecahkannya. Chit berusaha pergi lewat jendela, lalu kebetulan sekali ada balon terbang di depan jendela. Ia pun memberanikan diri untuk melompat dan menggapai balonnya. Chit yang lolos dari bocil yang telah membawanya kemudian muncul kelompok Whiplash dengan menaiki gagak untuk membantu Chit menemui Turbo. Mereka para siput terbang menghampiri Turbo. Chit sebagai kakaknya sekarang mendukung mimpi adiknya, memberikan semangat kepada Turbo, dan memintanya agar tak menyerah. Ia mendengar perkataan sang kakak Turbo, kembali semangat. Ia berjalan tanpa kekuatan super ke garis finish. Sementara Guy Gardner yang tak terima, Turbo melaju menyeret mobilnya, mengejar Turbo, guys. Bermain curang dengan menginjak Turbo, namun hal itu tidak berhasil. Turbo menggelindingkan cangkangnya ke garis finish dan akhirnya Turbolah pemenangnya. Semua orang bersorak. Chit dan lainnya bangga kepada Turbo. Setelah mereka pulang, Tito memberikan kompor canggih kepada kakaknya, dan tentu saja Starlet menjadi ramai. Young man. Come on, boys. Tito juga memberi kostum balap baru kepada Turbo, dan ia senang melihat cangkang Turbo kembali pulih dan sembuh. Di akhir kelompok, WIB Live berlomba dengan Turbo. Mereka menggunakan kostum yang sangat canggih, dan Chit kini bergabung dengan mereka sebagai siput ambulans. Film pun berakhir. Oke, itulah review film Turbo, guys. Mohon maaf jika ada kekurangannya ya. Jika ada saran, silahkan berkomentar. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini, jangan pernah menyerah ya mengejar mimpimu, karena masa depanmu ada di tanganmu sendiri. Never give up. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.